Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Goni Marapu, saya Prodi S1 Teologi semester 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat. Saya mengangkat sebuah tema atau sebuah judul pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pastoral. Pembahasan yang pertama tentang pengertian teknologi dan pelayanan. Pengertian teknologi. Teknologi adalah peningkatan sarana atau cara-cara untuk mendapatkan informasi secara efisiensi bagi setiap penggunanya. Yang kedua, pengertian dari pelayanan. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, tentang pelayanan pastoral itu sendiri. Pelayanan pastoral ialah bagian penting dari kegiatan pengembalaan, karena lebih memperhatikan bagi setiap mereka yang membutuhkan pengembalaan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu macam-macam media teknologi komunikasi yang digunakan. Di sini kita lebih fokus dalam teknologi, lebih tepatnya dalam penggunaan teknologi media komunikasi. Ada 4 macam media teknologi komunikasi yang dapat digunakan. Yang pertama ada email, yang kedua ada mailing list, yang ketiga ada chatting, yang keempat ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Keempat media komunikasi ini dapat digunakan oleh seorang pelayan dalam melakukan pelayanannya. Dapat membantu seorang pelayan untuk melakukan pewartaan Injil atau pelayanan pastoral kepada jemaat. Dia dapat berkomunikasi dengan jemaatnya dengan media komunikasi tersebut yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi pelayanan pastoral. Fungsi pelayanan pastoral ada 5. Yang pertama, fungsi menyembuhkan. Fungsi menyembuhkan berguna untuk atau berfungsi untuk menyembuhkan secara fisik maupun secara batiniah. Lebih tepatnya berfungsi ke penyembuhan batiniah. Di sini pelayan memiliki peran penting. Dengan media komunikasi yang ada tadi, seorang pelayan dapat berkomunikasi dengan jemaat. Dia dapat melakukan komunikasi, baik jemaat itu pun sendiri kepada pelayannya, baik pelayan kepada jemaat. Dia dapat melihat sakit yang dirasakan secara fisik maupun sakit yang dirasakan secara batiniah. Dan di situ pelayan memiliki fungsi untuk membantu menyembuhkan seorang jemaatnya atau membantu menyembuhkan jemaat. Kita masuk dalam pembahasan kedua tentang fungsi dari pelayanan pastoral. Fungsi yang kedua yaitu fungsi menopang. Di situ pelayan memiliki fungsi untuk menopang jemaatnya. Jemaatnya yang dalam kesulitan, jemaatnya memiliki beban. Di situ pelayan dapat berfungsi dalam pelayanan pastoralnya. Dia dapat menopang jemaatnya. Melalui apa tadi media yang ada, media komunikasi yang ada, dia dapat menggunakan media tersebut untuk membantu jemaatnya yang dalam keadaan jarak jauh atau secara tidak langsung pelayan dapat membantu jemaat melalui media komunikasi yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi membimbing. Fungsi membimbing ini juga berfungsi bagi seorang pelayan dalam pelayanan pastoralnya, di mana ia membimbing jemaatnya yang ada dalam sebuah masalah. Dia mengarahkan jemaatnya secara tidak langsung melalui media komunikasi yang ada dapat dilakukan oleh
pelayan dalam membantu jemaat. Selanjutnya kita dapat masuk dalam yang keempat, poin yang keempat, memperbaiki hubungan. Di situ, pelayan juga memiliki peran penting. Dia dapat memperbaiki setiap hubungan-hubungan yang rusak. Baik hubungan antara suami istri, hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara anak dan orang tua, atau hubungan antara pelayan itu sendiri dengan jemaat, ataupun hubungan-hubungan lainnya atau sosialisasi lainnya yang ada dalam jemaat atau masyarakat. Di situ, ketika ada hubungan yang tidak baik, pelayan dapat berperan penting untuk membantu jemaatnya. Dengan apa? Tanpa secara langsung dapat dilakukannya dengan media komunikasi yang ada. Dia dapat berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan jemaatnya melalui chatting. Selain itu juga Facebook dapat digunakannya. Dia dapat berkomunikasi dengan jemaat. Melalui apa? Doa. Melalui penguatan firman Tuhan. Menyanyi bersama. Dan memberikan konten-konten yang bervariasi, yang bersifat Kristen, yang dapat membangun seseorang, serta memberikannya motivasi. Selanjutnya kita dapat masuk dalam memelihara atau menjaga. Di situ pelayan berperan penting menjaga memelihara jemaat, agar jemaatnya tidak jauh dari kehendak Allah, atau apa yang menjadi firman Tuhan. Di situ pelayan berperan penting. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang keempat tentang manfaat teknologi dalam pelayanan pastoral. Ketika kita menggunakan teknologi, ada manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, mudah kita akses. Yang kedua, mempermudah kita untuk melakukan pewartaan secara praktis. Yang ketiga, mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, mempermudah komunikasi kita. Yang kelima, mempermudah kita untuk bersosialisasi. Yang keenam, mempermudah kita untuk menyebarkan konten bervariasi. Selanjutnya, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang aktual dan global secara mudah dan cepat. Selain itu selain memiliki manfaat, teknologi juga ini memiliki kekurangan. Yang pertama, kita cepat, mudah, jenuh, dan malas. Yang kedua, menyita waktu. Yang ketiga, menguras biaya. Mudah menyebarkan hoaks. Dan kita menjauhkan yang dekat. Sekian dan terima kasih. Itu yang menjadi hasil pembahasan saya. Terima kasih.